Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kebaikan-kebaikan bisa menjadi sempurna. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah, yang mana di kesempatan terakhir kita telah membahas terkait dengan kekhususan ataupun keistimewaan yang dimiliki oleh pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang posisi bangsa Arab dan juga kaumnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna siratan nabawiyah ala sahibiha as-salatu wassalam, sesungguhnya pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah, dan terutama kepada sang pelaku utama, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, hiya fil haqiqah, pada hakikatnya pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah adalah ibaratun, sebuah ungkapan, sebuah ibarat, anir risalatil lati hamalaha Rasulullah SAW, untuk sebuah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ilal mujtama'i al-bashari qawlan wa fi'lan wa tawjihan wa sulukan, kepada umat, kepada masyarakat umum, ya, semesta alam ini, baik secara ucapan, secara perbuatan, ya, petunjuk ataupun akhlak. Wa qallaba biha mawazinal hayah, yang dengannya, dengan risalah ini Nabi SAW dapat memutar berbagai hal dalam kehidupan ini. Fabaddala makana sayyi'atil hasanah, beliau bisa merubah, mengganti sesuatu yang jelek menjadi kebaikan. Wa akhraja biha an-nasa minadh-dhulumati ila nur, dan dengan risalah ini Nabi SAW dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Wa min ibadatil ubad, atau wa min ibadatil ibad ila ibadatillah, beliau juga bisa mengeluarkan manusia dari menyembah makhluk, menyembah hamba, kepada menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari As-Sirah An-Nabawiyah adalah ini. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melihat posisi bangsa Arab.
ya, kalimatul Arab disebutkan kata Arab tunbi'u anis sahara wal fiqar, anis sahara wal qifar. Ya, dikatakan Arab artinya adalah padang pasir. Ya, as-sahar, sakhra, as-sahara, ya Sahara kalau kita bilang ya. Ya. Jadi kalau disebutkan kata Arab, maka yang terbenak di pikiran kita adalah padang pasir. Wal qifari, demikian pula tanah yang gundul. Ya, tanah yang gundul. Wal ardul mujdibah, ya, tanah yang gersang. Allati la ma'a fiha wala nabat, yang di sana tidak ada air ataupun tidak ada tumbuh-tumbuhan. Waqad utliqa hadzal lafdhu mundu aqdamil usuri ala jaziratil Arab, dan istilah ini sudah sejak zaman dahulu disebutkan, disematkan kepada Jaziratul Arab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat posisi bangsa Arab, ya, Jazirah Arab itu dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat. Di sebelah timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak, ya. Sedangkan di sebelah utara itu dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India. Di sebelah utara dibatasi dengan negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Jadi memang, ya, sebagaimana bangsa-bangsa yang lain, Jaziratul Arab itu juga memiliki perbatasan-perbatasan. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adapun tentang kaumnya, ya, aqwamul Arab, ya, kaum-kaum yang ada di Arab, maka faqad qassamaha al-mu'arrikhuna ila thalathati aqsam. Para ahli sejarah mereka membagi kaum-kaum Arab itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-Arabul Ba'idah. Mereka adalah Arab Ba'idah. Ya, Arab Ba'idah. Wahumul Arabul Qudama alladzina inqaradu tamaman walam yumkinil husula awala yumkinil husulu ala tafasilin kafiyatin an tarikhihim. Arab Badi'ah yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, ya, karena sudah sangat lama mereka, ya, sehingga sangat sulit untuk mencari kisah mereka, ya, andaikan ada di Al-Quran pun, ya, tidak banyak disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mislu Ad, seperti kaum Ad, wa Samud, ya, kaum Samud, wa Tasmin, kaum Tasm, ya, wa Jadis, kaum Jadis, ya, ada kaum Amlaq, ada Umaim, Jurhum, wa Hadur, dan beberapa kaum yang lain. Ya, mereka ini adalah kaum-kaum yang terdahulu yang sejarahnya sangat sulit untuk dicari secara terperinci. Tapi kalau kita mau membaca tentang kaum Samud, tentang kaum Ad, ya, bahkan juga Jurhum, ya, akan kita dapatkan, ya, kisah mereka walaupun tidak terlalu komplit. Kemudian yang kedua ada Al-Arabu Al-Ariyah. Al-Arabu Al-Ariyah wahum Al-Arabu Al-Munhadiratu min sulbi Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan.
ya. Arab Aribah yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Wa tusamma bil Arabil Qahtaniyah. Oleh karena itu keturunan ini ya disebut dengan Arab Qahtaniyah. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga disebut dengan Al-Arabu Al-Musta'ribah. Ya, Al-Arabu Al-Musta'rabah. Wa hiya Al-Arabul Munhadiratu min sulbi Ismail alaihi salam. Dan Arab Al-Musta'rabah ini adalah kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Wa tusamma bil Arabil Adnaniyah. Oleh karena itu kaum ini juga disebut dengan kaum Al-Adaniyah atau Al-Adnaniyah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi itu terkait dengan posisi Jaziratul Arab dan juga kaumnya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.